Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Hadi Saputra dengan NPM 21142211010. Saya berasal dari SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Hobi saya berenang di waktu yang senggang. Alasan saya memilih prodi ilmu kelautan ini adalah Indonesia merupakan negara maritim yang akan kaya dan luas, mulai dari pantai hingga laut yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga potensi alam dari sumber dayanya melimpah ruah dan bisa kita manfaatkan serta kita lestarikan sejak dini. Sejarah bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia ini tidak terlepas dari bahasa Melayu. Pada abad ke-7, bahasa Melayu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan yang wilayahnya tidak hanya di Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan adanya penemuan prasasti dan juga batu nisan yang ada di beberapa wilayah Nusantara. Bahasa Melayu juga diterima dengan baik antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu semakin kukuh dan berkembang keberadaannya, serta bahasa Melayu muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Hadirnya kebijakan pemerintah tidak ada yang bisa sewenang-wenangnya sehingga dalam perkembangannya tetap sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Dan juga terdapat beberapa kebijakan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama terdapat pada butir Sumpah Pemuda, di mana bahasa Indonesia dijunjung dan dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia, serta dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 berisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedua, pada tanggal 25 hingga 27 Juni 1938 menggelar Kongres Bahasa pertama. Dalam gelaran ini sangat diharapkan bahasa Indonesia bisa dipakai sebagai bahasa resmi, serta setiap pertemuan Dewan Rakyat dan juga ada mata pelajaran wajib di Sekolah Bumi Putra. Hingga putusan akhirnya yang telah dilaksanakan selama 3 hari tersebut menunjukkan hasil pembakuan bahasa Indonesia dalam perbaikan surat kabar, susunan tata bahasa baru, dan perubahan ejaan yang asalnya dari bahasa Melayu Riau. Ketiga, dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memberikan kepastian hukum agar keberadaan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi. Keempat, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berisikan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Hal ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta negara hingga menciptakan ketertiban dan standarisasi bahasa. Yang terakhir, di mana terdapat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Dalam hal ini penggunaan bahasa Indonesia harus sesuai dengan kaidah kebahasaannya, serta dalam penggunaannya banyak sekali diantaranya sebagai bahasa dalam dokumen resmi negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.